Makanya kalau kita niatnya kan dari hati kenal Allah, niat maka niat yang benar, niat yang baik. Sampai mohon maaf ada suatu ketika ada seorang wanita, mungkin suami istri, pertanyaan pernah di majelis ini, Buya, suami istri saya sudah divonis nggak akan bisa hamil. Lalu di dalam berdoa itu apakah saya masih tetap dianjurkan doa semoga diberi oleh Allah anak yang soleh? Ya maklum, pertanyaan ini menganggap anak itu urusannya hanya urusan dunia saja, lupa kalau ada akhirat. Yang sudah divonis tidak akan punya anak tetap dianjurkan berdoa, sebab pengabulan doa kan bukan hanya di dunia, ada akhirat nanti, termasuk doa hubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mengatakan, Buya, saya dia divonis gak akan punya anak, apakah tetap dianjurkan saya baca? Tetap dianjurkan berdoa. Terus untuk apa? Lah ini sempit pandangannya, maka pandangan yang jauh ke depan sana, dunia hingga akhirat. Doa yang dipanjatkan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah divonis tidak punya anak, doa yang dipanjatkan akan dikabul oleh Allah, cuman bentuknya bukan anak di dunia. Bisa jadi dibalik keinginan punya anak tuh maksudmu apa? Kan terlintas waktu orang pengen punya anak, pengen nanti anak yang rawat aku masa tuaku ini, ternyata memang tidak diberi oleh Allah anak dari nasabnya, ternyata orang menghormati dia, menyayangi dia lebih daripada anaknya. Bisa jadi begitu karena doa-doanya. Atau kalau tidak ditemukan di dunia, ternyata di akhirat. Subhanallah, karena waktu hidup ternyata dia bisa berbagi, nolong anaknya orang, ternyata anak-anak itu menjadi anak akhirat. Di dunia nggak punya anak, di akhirat punya anak. Kenapa? Panjatan doa. Kurang lebih seperti itu. Makanya tolong niat yang baik. Dan kalau dengan Allah jangan suka marah deh. Niat yang baik, minta yang terbaik kepada Allah. Minta yang terbaik. Kalau minta surga ya surga Firdaus, jangan ya Allah yang penting masuk surga aja deh. Ya Allah sudah terlalu capek nunggu jomblo, yang penting nikah. Oh jangan ngomong gitu, milih dong, milih dengan Allah yang maha kasih. Kita sering putus asa, ya Allah duit banyak tapi nggak punya anak, mending punya anak nggak punya duit juga nggak apa-apa ya Allah. Dia bingung nanti, itu orang marah namanya. Ada enggak orang begitu? Hartanya banyak, kalau nggak punya anak, sepertinya dia protes pada Allah, ya daripada harta banyak tapi nggak punya anak, mending punya anak nggak punya harta. Oh enggak, salah ngomongnya. Oh Anda ngadu kepada Allah, ya Allah, seperti kau berikan kepada kami kekayaan, kau maha kuasa untuk berikan padaku kekayaan, maka berikan anak. Kan tinggal ngomong itu. Cuman kalau lagi marah pada Allah, mending punya anak biarpun nggak punya duit. Oh enggak, betul dikasih anak nggak punya duit, terus gimana nanti? Kita sering marah kepada Allah, berarti memang niatnya nggak bener. Dia kok gampang marah, nggak punya anak nggak bisa bahagia. Kebahagiaan yang sejati itu kalau karena Allah tanpa syarat, bukan karena harta melimpah, bukan karena punya anak. Makanya yang tidak diberi oleh Allah anak, jangan sampai kebahagiaan tidak ada dong. Yang membuat luka tuh kita tok dibahas terus, gara-gara kau tidak punya anak, gara-gara kau nggak punya anak, lalu tidak menemukan kebahagiaan. Kan ada cinta suami istri itu kan buat kita ingat surga akhirat. Hidup dunia ada kisah akhirnya. Saat panjang-panjang umur kita tetap saja akan mati. Yang punya anak dan nggak punya anak tetap mati, tapi setelah itu kehidupan yang panjang. Makanya perbaikilah maqasid, maksud niat-niatmu yang benar, yang baik. Kalau pengen kaya yang jelas tujuanmu pengen ngapain. Kalau pengen punya jabatan lalu ngapain. Harus, kalau tidak benar niatmu jangan melangkah, nanti akan terjerumus. Jadi pejabat ternyata hanya menggedekan kezalimannya. Sebab waktu sebelum jadi pejabat terlintas, nanti aku kalau jadi pejabat, kalau aku jadi bupati atau wali kota, nanti perusahaan itu bakal aku nanti ini terlintas, nggak diucapkan, masuk hitungannya. Maka niat yang benar, calon bupati ini, tak lagi pemilihan ya, masih jauh, masih lama.
ya paling tidak ini bisa didengar suatu ketika. Niat yang benar, kurang lebih seperti itu. Mau menikah, kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan kaya karena hartanya rendah, dia lihat akan jadikan fakir, nyungsep, hatinya keras gersang. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki hanya karena kekayaannya, nggak akan bahagia. Masuk rumahnya terkucilkan dia, melihat terpukau dengan kekayaan suami, rendah dia direndahkan oleh harta yang disanjung oleh dirinya sendiri. Aku menikah karena Allah, begitu. Karena ada laki-laki menikah dengan perempuan, tentunya ingin meraup hartanya, nggak akan bahagia sepanjang waktu. Biarpun diberi oleh istrinya kekayaan, nggak akan cukup. Kenapa? Dia bukan mencari kebahagiaan, mencari Allah, cari harta. Seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki milik kekayaan karena kekayaannya toh. Biarpun laki-laki yang baik benar, dia nggak paham puas. Kenapa? Karena dia tidak cari kebaikan sang suami, hanya pengen dapat hartanya. Ada lintasan-lintasan busuk. Wah, ini bahaya banget. Tapi kalau aku ingin menikah, ingin cari teman ibadah, untuk mencari teman, cari rizki, untuk mencari tumpuan tambatan hati yang baik-baik, apapun yang Allah berikan, dia bisa menghadirkan cinta sejati, menghadirkan kebahagiaan. Biarpun makan sepiring berdua, miring makan pas-pasan, dia bisa menikmati. Kenapa? Dia ngerti tujuannya. Bahkan mungkin itu akan menjadi satu bumbu-bumbu keindahan dalam hidupnya, kekurangannya. Tapi kalau tujuannya jelek, maqasidnya nggak bener, rugi. Makanya tujuan bener akan memudahkan. Kalau niatnya benar, akan mudahkan dia sampai tujuan. Niat menikah benar, diridhoi Allah, bahagia, maka dia mudah mendapatkan kebahagiaan. Mudah. Di alam nyata kita bisa melihat kok, tetangga kita orang fakir tapi nyaman kok, ketawa-ketawa setiap hari. Sebelah kirinya rumah megah, berantem terus setiap hari. Ada kok. Karena kebahagiaan tidak ada urusan dengan harta itu. Maka orang cerdas di saat diberi oleh Allah harta, dipastikan harta mendukung kebahagiaannya. Di saat tidak diberi oleh Allah kekayaan, memastikan kefakiran tidak boleh mengganggu kebahagiaanku. Itu cerdas. Kaya sengsara, melarat juga sengsara, karena kebodohan dalam menjalani hidup, karena maqasidnya salah. Maka idza saluhatil maqasidu, kalau niat dan tujuanmu benar, maka engkau tidak akan gagal, engkau akan sampai kepada tujuan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai tujuan-tujuan kemuliaan. Di dunia diberi oleh Allah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, hingga di surga bersama baginda Nabi SAW dan keluarga dan anak keturunan kita. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.